Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triada Prawira dari 121. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi SKL atau sifat koligatif larutan. Nah, apa sih SKL itu atau sifat koligatif larutan? SKL adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah zat atau partikel yang terlarut, bukan tergantung jenis zat terlarutnya. Nah, nanti kita akan membahas beberapa soal, seperti soal di samping saya ini, soal pertama. Nah, sebelum itu kita lihat dulu seperti ini rumus yang nanti soal akan kita bahas, yaitu P sama dengan P0 dibagi NP per N P ditambah NT. Ini rumus yang nanti kita pakai untuk contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya saya akan berikan di samping. Nah, untuk caranya kita lihat di coret-coretan berikut ini. Nah, oke. Di soal itu kan bisa kita lihat ya, diketahui dulu ya. Ini diketahui P0 sama dengan 31,8 mmHg. Oke. Terus NT nya sama dengan 1 mol. 1 mol. Oke, terus GRP nya sama dengan 900 gram. MRP nya sama dengan 18 atau 5 airnya ya. Terus di sini kita tulis ininya ya, rumusnya, nama larutannya Na2SO4. L ini elektrolit kuat, kuat. Terus di sini kita terus 2Na plus ditambah SO4 1-. Nah, seperti itu ya, nih ya, sudah dimasukin semuanya. Ini elektrolit kuat. Nah, lalu kita masukkan rumus yang tadi kita udah kasih, yaitu P sama dengan PO dikali NP per NP ditambah NT ditambah I. Tambah I ya. Oke. Terus kita masukin sama dengan 31,8 dikali 900 gram per 18. Nah, di sini sudah. Terus kita dibagi ini 900 per 18 ya. Terus ditambah 1/3. Nah, di sini kita ini dulu ya. Di 9 saya coret jadi 50. Jika coret jadi 50 ya kan. Coret jadi 50. Coret. Nah, terus sama dengan lagi ya. Sama dengan 31,8 dikali 50 per 53. Oke. Sama dengan ini coret jadi 0,6. Nah, 0,6 ini coret juga jadi 1. Terus nanti sini hasilnya itu 30 mmHg. Nah, perlu diketahui ya, ini tuh yang ini nih. Yang ini tadi saya bilang tadi, ini elektrolit kuat.
kuat. Nah, jadi nanti hasilnya itu 30 mmHg untuk contoh soal dan ini ya guys. Nah, itu untuk contoh soal pertama plus penjawab soal yang pertama tadi ya, yang bagaimana penurunan uap. Oke, kita lanjut next soal yang kedua. Nah, kalau di soal pertama itu kita sudah jelaskan bagaimana penurunan tekanan uap bisa terjadi. Nah, untuk soal nomor 2 ini itu bagaimana kenaikan titik didih dapat berlangsung. Nah, nanti kita jelasin juga ya untuk yang ini ya, itu sama nanti kita kasih contoh kasusnya. Nah, ini soalnya. Nah, perlu diketahui titik didih itu disimbolin dengan TB. Itu adalah saat suhu tekanan suhu di luar ruangan, seperti kita menggodok suatu makanan ya kan, terus kita ngelihat kan pancinya meletup tuh. Nah, itu titik didih, ada uapnya. Titik didihnya itu dia keluar beda tekanan sama di dalamnya. Terus suhu zat cair juga menimbulkan hal yang sama seperti itu. Nah, itu tadi untuk titik didih. Nah, nanti kita akan membahas untuk titik titik bekunya ya. Suhu dirinya kan berhe. Oke, kita akan bikin caranya ya. Tadi kan kita udah ngeliat soalnya. Nah, tapi sebelum itu kita tunjukin lagi soalnya seperti ini. Oke. Nah, jadi kita tulis lagi. Kita diketahuinya dulu ya. Diketahui. Nah, diketahuinya itu GRT-nya itu sama dengan 18 gram. GRP-nya itu sama dengan 200 gram ya. Terus KB-nya itu sama dengan 0,52 per milimeter. Nah, terus KB yang keduanya itu sama dengan 1,86 meter. Nah, seperti itu. Terus habis itu kita masukin ininya dulu ya, data semuanya dulu di sini. Nih, MR-nya itu 6H2O6 sama dengan 6 dikali 12 ditambah 12 dikali 1 ditambah 6 jadi 16. Oke. Nah, sama dengan 180. Oke, ada 180 nih ya. Terus kita masukin rumusnya ya. A T delta A T TB. Nah, ini KB dikali M sama dengan 0,52 dikali 18 per 180 ya, dikali 1000 per 2000 sama dengannya, berarti ini coret. Nah, nanti hasilnya itu 0,26 derajat Celcius ya. Ini hasil jawaban untuk penurunan kenaikan di titik didih kan, titik didih. Oke. Nah, kita lihat lagi soalnya nih. Kita lihat soalnya. Nah, di sini kita akan nyari KTF nya atau ini KF ya.
KF kan ya, TF. Nah untuk TF ini rumusnya itu delta TF sama dengan KF dikali M. Nah sama dengan itu 1,86 dikali 1/2 sama dengan 0,93 derajat Celcius. Nah terus kita bisa tulis lagi di bawahnya, kita gede TF sama dengan TF V0 dikurang delta TF sama dengan 0 dikurang 0,93 sama dengan minus 0,93 derajat Celcius. Nah ini titik bekunya ya, titik beku. Nah itu tadi penjelasan untuk 3 soal ya, yaitu pertama penurunan titik uap, penurunan uap, terus kenaikan titik didih, terus ke penurunan titik beku. Nah terus yang keempat ini, soal yang keempat ini seperti ini, kita ditanya tentang ini. Saya bacakan dulu soalnya. Kita sudah buat satu contoh soal reaksi redoks dan jelaskan reduktor, oktan, dan hasil reduksi oksidasi. Nah kita nanti bakal ngejelasin yang keempat ini. Nah empat ini kita akan bahas sekarang juga. Nah saya akan jelaskan tentang apa sih itu tentang reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu adalah reaksi oksidasi, adalah reaksi yang disertai kenaikan dan penurunan suatu bidang oksidasi, dan reaksi reduksi ada reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Nah jadi kalau reaksi oksidasi itu dia bilangannya naik, kalau reduksi itu dia bilangannya turun. Nah mungkin itu saja bisa saya sampaikan, selebihnya saya kurang memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.